Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Case Study on Improving Quality Management of W Company's New Product Development Project. Pada studi kasus ini, kami akan membahas bagaimana W Company mengidentifikasi berbagai permasalahan kualitas dalam pengembangan produk baru, serta upaya perbaikan yang dilakukan melalui penerapan Total Quality Management. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dan latar belakang. W Company merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun. Perusahaan ini memiliki aktivitas bisnis di beberapa wilayah, seperti China, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, dan wilayah lainnya. Fokus utama perusahaan adalah penelitian dan pengembangan produk, produksi, pemasaran, serta layanan kepada pelanggan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kualitas menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Kualitas yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat daya saing perusahaan. Namun, meskipun W Company telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001, perusahaan masih menghadapi berbagai permasalahan kualitas yang berdampak pada meningkatnya defect produk, failure rate, dan keluhan pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah kualitas serta merancang strategi perbaikan yang lebih efektif. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan utama W Company. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan dalam penelitian terhadap beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh W Company. Pertama, kualitas produk masih tergolong rendah yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat defect dan failure rate pada produk yang dikembangkan. Kedua, jumlah keluhan pelanggan terus meningkat sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya layanan dan perbaikan yang lebih besar. Ketiga, kualitas supplier belum optimal karena material dan komponen yang diterima seringkali tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Keempat, sistem monitoring dan pengendalian kualitas masih belum berjalan secara efektif, sehingga berbagai masalah sulit terdeteksi sejak awal. Kelima, terdapat permasalahan dalam organisasi, seperti pembagian tanggung jawab yang belum jelas, serta koordinasi antar departemen yang kurang optimal. Selain itu, kesadaran kualitas dan program pelatihan karyawan juga masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pencapaian kualitas yang lebih baik. Dari berbagai permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa masalah kualitas di W Company tidak hanya berasal dari produk, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem, organisasi, supplier, dan sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada konsep TQM. Pada penelitian ini digunakan pendekatan Total Quality Management atau TQM, yaitu konsep manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh bagian perusahaan. Untuk mendukung analisis, digunakan beberapa metode seperti PDCA untuk perbaikan berkelanjutan, Fishbone Diagram untuk mencari akar penyebab masalah, AHP untuk menentukan prioritas perbaikan, MSA untuk memastikan keakuratan data pengukuran, serta SPC untuk mengendalikan kualitas proses agar tetap stabil. Yang berikutnya itu adalah analisis akar masalah. Nah, untuk kualitas produk yang belum memenuhi target perusahaan, di sini kita memiliki berbagai macam masalah. Yang pertama dari manusia, dari proses, dari supplier, dari organisasi, dan teknologi sumber daya. Untuk dari manusia sendiri, di sini terdapat kesadaran kualitas karyawan yang masih rendah, kemudian terdapat pelatihan kualitas yang belum sesuai dengan kebutuhan, lalu kurang pengalaman quality management, serta nilai dan perilaku kerja belum mendukung budaya kualitas. Kemudian dari proses sendiri di sini ada sistem proses pengembangan belum terintegrasi. Kemudian ada standar desain produk belum sempurna. Kemudian ada evaluasi proses belum berjalan secara optimal. Lalu ada monitoring proyek dan quality review yang kurang konsisten. Dari organisasi sendiri di sini terdapat peran dan tanggung jawab kualitas yang belum jelas. Kemudian terdapat koordinasi antar departemen yang kurang efektif. Kemudian terdapat komunikasi internal yang tidak berjalan lancar. Kemudian terdapat struktur IPD Integrated Product Development yang belum matang. Kemudian terdapat masalah dari supplier seperti kualitas material dari supplier tidak stabil. Kemudian ada pengawasan supplier yang masih lemah. Siklus pengadaan material terlalu lama. Kemudian banyak komponen tidak memenuhi spesifikasi kualitas. Kemudian dari teknologi dan sumber daya,
terdapat sistem IT yang belum optimal. Kemudian ada pengelolaan data kualitas yang masih lemah. Lalu sistem pengukuran dan monitoring belum memadai, serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal. Lalu ada analisis prioritas masalah atau AHP. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode AHP, faktor yang menjadi prioritas utama perbaikan adalah proses sistem atau sistem proses. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan kualitas yang terjadi di W Company berasal dari proses kerja yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu memfokuskan perbaikan pada sistem proses agar kualitas produk dapat meningkat secara signifikan. Solusi yang diterapkan perusahaan setelah mengidentifikasi akar masalah menggunakan fishbone diagram dan menentukan prioritas masalah melalui metode AHP, W Company kemudian menerapkan beberapa strategi perbaikan yang berfokus pada sistem proses organisasi kualitas serta pengendalian proses. Yang pertama yaitu perbaikan penguatan proses sistem melalui penerapan Integrated Product Development atau IPD. Pendekatan ini mengintegrasikan seluruh fungsi perusahaan mulai dari perencanaan, desain, produksi, hingga pemasaran dalam proses pengembangan produk baru. Dengan adanya IPD, komunikasi antar departemen menjadi lebih efektif, pengambilan keputusan lebih cepat, dan risiko kualitas dapat dideteksi sejak tahap awal. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembenahan organisasi kualitas. Perusahaan memperjelas peran dan tanggung jawab setiap bagian serta meningkatkan koordinasi antar departemen. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan akibat kurangnya komunikasi atau ketidakjelasan tugas. Kemudian yang ketiga adalah penerapan Measurement System Analysis atau MSA dan Statistical Process Control atau SPC. MSA digunakan untuk memastikan data pengukuran kualitas akurat dan dapat dipercaya, sedangkan SPC digunakan untuk memantau proses secara statistik sehingga penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat. Solusi SDM, Supplier, dan Resource. Selain memperbaiki proses, perusahaan juga meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembangunan budaya kualitas. Pada sisi supplier, dilakukan seleksi dan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas material tetap terjaga. Perusahaan juga mengoptimalkan penggunaan teknologi dan pengelolaan data agar pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Perbaikan ini bertujuan mendukung kualitas produk secara menyeluruh. Hasil implementasi menunjukkan bahwa program perbaikan berjalan efektif. Failure rate produk menurun signifikan, terutama pada periode 6 hingga 12 bulan yang turun dari 5,81% menjadi 1,16%. Defect rate juga berhasil ditekan hingga berada di bawah target perusahaan. Selain itu, jumlah keluhan pelanggan terus menurun yang menunjukkan peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa penerapan TQM berhasil meningkatkan kinerja kualitas produk secara berkelanjutan. Lalu ada analisis kelompok. Dari hasil analisis kelompok, studi kasus ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu menggunakan pendekatan yang sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil, serta mampu menunjukkan dampak perbaikan melalui perbandingan sebelum dan sesudah implementasi. Namun terdapat beberapa kekurangan, seperti tidak dijelaskan biaya implementasi, durasi pelaksanaan program perbaikan, serta belum mempertimbangkan faktor eksternal. Dari studi ini dapat dipahami bahwa keberhasilan peningkatan kualitas tidak hanya bergantung pada identifikasi masalah, tetapi juga pada efektivitas solusi yang diterapkan. Nah, jadi kesimpulannya, W Company menghadapi berbagai permasalahan kualitas dalam proses pengembangan produk baru, seperti tingginya defect, failure rate, dan keluhan pelanggan. Melalui penggunaan fishbone diagram dan AHP, perusahaan berhasil mengidentifikasi bahwa sistem proses merupakan penyebab utama yang mempengaruhi kualitas produk. Untuk mengetahui masalah tersebut, perusahaan melakukan berbagai perbaikan pada sistem, organisasi, sumber daya manusia, dan pengelolaan supplier. Hasilnya, defect rate, failure rate, dan customer complaint mengalami penurunan, sehingga kualitas produk dan kepuasan pelanggan meningkat. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Total Quality Management dapat membantu perusahaan melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sekian dari kami, terima kasih.